Setelah kita mempelajari bagaimana membuat sebuah middleware di Express.js, pada video ini kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan aplikasi Express.js kita ini dengan database. Nah, di sini teman-teman di bagian website dokumentasinya masuk ke bagian guide, lalu di sini ada menu atau ada sebuah dokumentasi untuk bagaimana cara kita mengintegrasikan dengan database. Nah, di sini ada beberapa pilihan database yang bisa teman-teman gunakan untuk menghubungkan antara Express.js dengan database yang ada di list ini. Nanti disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi pada video ini kita akan coba mengintegrasikan aplikasi Express.js kita dengan Postgre. Nah, di sini kita lihat ada bisa juga dengan MySQL, MongoDB, Oracle, dan lain sebagainya. Nah, tapi di video ini kita akan coba mengintegrasikan aplikasi Express.js kita dengan PostgreSQL. Nah, kebetulan saya sudah menginstal database Postgre di komputer saya. Jadi di sini kalau saya membuka menggunakan Postico, di sini sudah ada database namanya Bank. Di sini lalu ada table account. Nah, di table account ini sudah ada 2 data. Dan di sini untuk struktur tabelnya ada ID, name, dan juga balance. Dan nanti kita akan coba main-main dengan database ini. Oke, untuk menghubungkan aplikasi Express.js kita dengan PostgreSQL, di sini kita bisa menggunakan yang namanya pgpromise, di mana ini adalah sebuah driver yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan antara aplikasi Express.js kita dengan database PostgreSQL. Nah, di sini yang pertama teman-teman harus menginstal pgpromise ini di project yang teman-teman sedang bangun. Kita akan copy aja komen yang ini, lalu kita akan jalankan di project yang sedang kita bangun. Di sini untuk servernya saya coba close dulu, lalu saya akan melakukan instalasi untuk pgpromise-nya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah instalasinya selesai, di sini kita akan balik lagi ke bagian dokumentasi. Kita perlu nge-require pgpromise itu sendiri, lalu di sini ada option kalau emang dibutuhkan. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah koneksi ke database kita. Nah, di sini kurang lebih seperti ini untuk koneksi stringnya. Nanti ada username yang harus teman-teman sesuaikan, lalu password yang harus teman-teman sesuaikan. Di sini ada hostnya, lalu di sini port berapa, dan di sini database apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk bagian ini kita akan coba copy aja. Kita akan coba copy aja di bagian sini. Kita akan taruh dia di sini. Lalu untuk database yang akan kita pakai, atau mungkin dari sini dulu ya. Nah, kebetulan untuk username-nya di sini saya menggunakan Postgre. Ini adalah username default dari Postgre-nya. Lalu untuk password-nya juga saya menggunakan Postgre. Lalu di sini untuk host-nya, karena kita lokal, kita pakai localhost. Dan untuk portnya di sini menggunakan port default yaitu 5432. Dan untuk database yang akan kita gunakan adalah Bank. Gitu. Nah, di sini untuk koneksi stringnya kurang lebih seperti ini, nanti disesuaikan dengan konfigurasi daripada database yang teman-teman punya. Nah, di sini kebetulan saya masih menggunakan yang default, jadi untuk username, passwordnya Postgre, hostnya localhost, dan portnya ada 5432, dan di sini database yang akan kita gunakan adalah Bank. Nah, kurang lebih seperti ini database Banknya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada table account, dan di sini ada data-datanya. Ada dua row data. Oke, kalau sudah, di sini kita simpan dulu. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita bisa ngelihat di sini kalau misalkan kita mau melakukan query. Nah, di sini kalau teman-teman mau lihat ke bagian dokumentasi resminya, teman-teman bisa langsung ketik aja di bagian sini pgpromise.
Nah, nanti akan diarahkan ke GitHub dari PG Promise itu sendiri. Nah, di sini kita akan balik lagi ke bagian sini. Mungkin kita akan langsung melakukan atau mengambil data di salah satu endpoint yang sudah kita punya. Misalnya, di sini saya akan hapus dulu. Lalu di sini kita akan coba buat db.any. Lalu di sini kita akan membuat sebuah query ke database kita. Select bintang from accounts, nama accounts-nya ini. Lalu di sini kita akan mendapatkan sebuah data hasil query-nya. Lalu di sini teman-teman data itu bisa teman-teman balikin ke klien. Jadi di sini kita bisa tuliskan res.send lalu untuk datanya yang akan kita kirimkan. Nah, di sini kalau misalkan ada error kita bisa catch aja. Di sini kita dapat variabel errornya, lalu di sini kita console.log error. Oke. Kalau udah di sini kita simpan, lalu kita akan coba hit endpoint daripada, oh ini salah ya, harusnya kita taruh ini di bagian atasnya. Harusnya, oke, kita copy dulu. Kita escape, kita akan copy yang bagian sini. Oke, kita harusnya copy bagian sini. Kita taruh ke bagian sini. Oke, kita paste dan di bagian res ini kita akan coba delete. Oke, sekarang kita simpan. Oke, kalau udah untuk yang post ini kita biarkan dulu aja, nanti kita akan edit lagi di bagian lain. Oke, sementara kita akan melakukan sebuah query untuk mengambil semua data yang ada di table count. Nanti hasil query-nya kita akan balikan ke klien di sini kalau teman-teman lihat. Dan kalau misalkan ada error di sini kita akan console log errornya apa. Oke, kalau misalkan udah kita akan coba jalankan kembali servernya di sini. Pakai node app.js. Oke, servernya udah running. Sekarang kita akan masuk ke bagian Postman. Di sini di bagian localhost 3000 dan metode yang akan kita gunakan adalah get. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita sudah berhasil mengambil data dari database. Which is di sini ada dua datanya, ada ID 1 dan juga ID 2. Nah, kalau kita lihat di database itu sendiri, datanya memang ada dua ya. Udin dan juga Kosasi, ID 1 dan ID 2. Nah, itu untuk menghubungkan aplikasi Express.js kita dengan Postgre. Jadi di sini sekali lagi teman-teman install PG Promise-nya, lalu setelah itu teman-teman buat koneksi ke database teman-teman dengan memasukkan connection string-nya. Di sini silahkan disesuaikan untuk username, password, host, dan juga portnya. Kalau misalkan ada perubahan, teman-teman disesuaikan dan juga database apa yang teman-teman gunakan. Lalu setelah itu teman-teman tinggal melakukan query dari hasil koneksinya dengan menggunakan hasil koneksinya, dan query-nya teman-teman bisa ketikkan sendiri seperti query pada database. Nah, setelah itu kita akan coba kasus lain. Kalau misalnya di sini kita mau mengambil data get by ID. Nah, itu gimana caranya? Misalnya di sini kita akan buat satu lagi app get. Di sini /id. Lalu di sini kita punya res. Di sini berarti kita menggunakan db sorry, ini keluar. Kita buka lagi app.js kita. Oke, kita edit lagi di bagian tadi. Di sini harusnya kita buat di sini app.get. Di sini berarti
ID. Lalu di sini kita buat rect dan juga rest-nya. Oke, berarti kalau udah kita akan db dot kalau misalkan teman-teman mau ngambil satu di sini pakai function atau method one, lalu diikuti dengan apa namanya query yang mau teman-teman pakai. Di sini karena kita bisa ngambil dari variabel apa namanya dari parameter nanti const kita akan di structuring di sini dari rect dot params. Ini cara ngambil parameter ya. Terus di sini kita pakai backtick select bintang from accounts. Terus di sini where-nya where ID di sini sama dengan kita akan menggunakan parameternya adalah ID di sini ID. Oke, kalau udah di sini kita coba then hasilnya data, terus di sini res.send data yang udah kita dapetin. Terus kalau misalkan ada error di sini kita catch, kita konsolok dulu aja errornya. Lalu di sini log error. Nah, kalau udah kita akan coba refresh lagi database kita di sini. Oh sorry, server kita. Lalu kita akan coba hit endpoint-nya, lalu kita masukkan ID-nya 1. Nah, sekarang kita dapat user dengan ID 1, which is di sini namanya Udin dan balance-nya di sini 10.000. Kalau misalkan kita masukkan ID-nya 2, nah kita dapat data yang memang ID-nya 2 sesuai dengan kondisi yang sudah kita tentukan di bagian where-nya ini. Nah, itu untuk bagian query-nya. Nah, di sini kita juga bisa main-main untuk menambahkan data. Nah, untuk menambahkan data, kita akan coba di bagian ini app post ini kita akan coba buat Oke, kita akan tangkap dulu bodinya di sini ada name ceritanya sama balance. Di sini kita ambil dari rect.body. Oke, kalau udah di sini kita pakai db.any lagi, teman-teman. Lalu di sini kita bisa apa? Insert into accounts. Terus di sini kita bisa balik ke bagian dokumentasi di sini untuk insert. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Jadi di sini kita bisa menuliskan query seperti yang di database pada umumnya. Di sini insert into, lalu di sini nama tabelnya apa, lalu diikuti dengan kolom-kolom yang akan kita isi. Lalu untuk values-nya di sini kita menggunakan variabel, dan untuk datanya sendiri nanti dia ada di parameter ketiga di sini. Di sini ada parameter ketiga, bentuknya adalah objek. Lalu setelah itu mungkin nanti kita akan langsung demokan aja kalau teman-teman masih rada-rada bingung. Oke, jadi di sini const kita tulis aja karena kita punya 2 kolom, jadi di sini name sama balance. Lalu di sini value-nya adalah values-nya adalah kita gunakan variabel ya. Di sini values. Nah, variabelnya seperti ini, lalu kita tuliskan name misalkan, lalu di sini ada variabel untuk balance. Nah, lalu di parameter ketiga atau parameter kedua, sorry. Di parameter keduanya baru kita masukkan data apa yang mau kita insert. Nah, di sini kebetulan kita datanya ambil daripada rect.body-nya. Di sini kita akan buat sebuah objek. Lalu di sini ada name sama balance. Balance gitu. Kalau udah, nah
harusnya udah cukup di sini kalau ada data kita res.send, misalkan kita kasih message aja, misalkan insert berhasil. Oke, kalau misalkan ada gagal di sini kita kasih catch. Lalu di sini kita dapat errornya, lalu kita konsol aja. Console.log di sini error. Oke, kalau udah kita simpan. Nah, kita akan coba insert data baru ke dalam endpoint post ini. Nanti kita akan lihat di database apakah nanti datanya berhasil nambah atau tidak gitu. Nah, sini jangan lupa karena kita ada perubahan, kita akan melakukan refreshing terhadap server kita. Nah, di sini kita akan rubah untuk metodenya karena kita akan menggunakan post. Lalu di sini endpoint-nya seperti ini, dan di sini data yang mau kita kirim adalah formatnya raw aja, dan di sini mungkin namanya sama balance ya. Balance-nya 3000. Lalu namanya misalkan Ajat. Oke, kalau udah harusnya kita coba send. Oke, insert berhasil. Sekarang kita akan coba di database kita cek apakah datanya nambah. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat datanya nambah di sini. ID-nya 5 sama di sini name-nya Ajat sama balance-nya 3000 sesuai dengan yang kita masukkan. Kita akan coba tambahkan Ajat 2 misalkan, dan di sini balance-nya 70.000. Kalau kita send dan kita lihat lagi ke database di sini, kalau kita lihat database-nya sudah bertambah. Nah, ini kalau teman-teman mau menginsert atau menambahkan data ke database menggunakan Express.js kita. Nah, di sini kita akan coba satu metode lagi, yaitu delete. Kalau misalkan kita mau mendelete aplikasi data di dalam database Postgres kita menggunakan Express seperti apa. Balik lagi, sebenarnya untuk query-nya kurang lebih mirip-mirip. Jadi di sini kita akan mendapatkan datanya terlebih dahulu dari params di sini sebagai identifier rec.params. Lalu di sini kita bisa menggunakan db.any. Lalu kita tinggal tuliskan aja query-nya. Di sini berarti delete from, di sini nama tabelnya account. Terus di sini where-nya ID sama dengan kita ambil dari variabel ID gitu. Jadi kalau udah berarti di sini seperti biasa data, kalau di sini kita kasih message aja res.send delete berhasil. Oke, kalau ada gagal di sini seperti biasa kita akan lakukan catch dan kita akan konsol errornya. Console.log di sini. Oke, kalau udah kita simpan. Oke, kalau udah kita simpan, sekarang kita akan coba refresh lagi untuk server kita. Dan di sini kita akan coba hit endpoint yang metodenya delete. Lalu di sini untuk paramsnya kita kirim mungkin yang akan kita hapus salah satu data yang ada di database, misalkan yang ID-nya 6. Oke, kita akan masukkan ID 6 yang akan kita hapus. Lalu di sini kita akan coba hit. Oke, delete berhasil. Kalau kita lihat ke database, kalau kita refresh di sini datanya hilang. Sekarang kita akan coba hapus lagi ID yang 5. Sekarang kita masukkan ID 5, kita send. Oke, berhasil, delete berhasil. Sekarang kalau kita refresh yang ID 5 sudah hilang. Nah, itu cara kita melakukan delete menggunakan Express.js di dalam database PostgreSQL.
Nah, jadi sekali lagi teman-teman bisa bermain-main dengan query-query yang teman-teman butuhkan, tinggal masukkan aja query yang akan teman-teman eksekusi di dalam metode any-nya ini. Gitu. Nanti apa namanya? Untuk penjelasan lebih terkait PG Promise ini, teman-teman bisa lihat di bagian dokumentasinya ini di github.com/vitali dasti lalu /pg/pg-promise gitu. Nanti teman-teman di sini bisa baca-baca lebih jauh terkait PG Promise ini. Nah, sekali lagi untuk database yang bisa diintegrasikan dengan dengan Express.js itu sendiri, di sini kalau kita lihat di bagian dokumentasi Express-nya ada banyak banget. Silahkan teman-teman baca di sini, harusnya sudah cukup jelas. Misalkan kalau teman-teman mau menghubungkan Express.js kita dengan MongoDB, teman-teman tinggal ikuti aja instruksinya. Nanti kalau mau lebih lanjut, Express.js juga sudah menyertakan sebuah link ke dokumentasi resmi dari masing-masing drivernya. Itu aja untuk bagaimana kita menghubungkan aplikasi Express.js kita dengan database.